Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Januar Sahrul Arianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan pemrograman if else while do while for switch case menggunakan website bernama Wokwi. Sebenarnya bisa saja saya menggunakan Proteus, tapi supaya mempermudah saya, karena di Woku ini kita tidak memerlukan input library dan lain sebagainya, jadi tinggal plug and play, dan juga memiliki tampilan yang menarik, serta kita juga bisa langsung memprogramnya di sini gitu. Nah, ini adalah program yang pertama, program if else. Jadi nanti ketika saya menekan push button, lampu akan menyala, dan ketika saya melepasnya maka lampu akan mati gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang akan kita jalankan. Coba saya simulasikan. Nah, ketika saya nyalakan, saya tekan lampu menyala, ketika saya lepas lampu akan mati. Kemudian selanjutnya adalah fungsi for. Nah, fungsi for ini adalah suatu pernyataan pengendalian dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat perulangan. Perulangan ini dapat digunakan untuk menjalankan sejumlah tugas atau operasi berulang kali dengan aturan tertentu. Nah, saya contohkan di sini untuk pengulangan for ini. Untuk pengulangan for yang saya gunakan ini adalah menampilkan angka 1 hingga 10 ke serial monitor, di mana angka satunya itu adalah I. Nah, nanti untuk ini jika kita inisialisasi I sama dengan 1, terus kemudian jika I kurang dari sama dengan 10, maka Arduino akan menjumlahkan nilai I gitu. Dalam setiap stepnya akan menjumlahkan nilai I, dan kalau sudah selesai, sudah mencapai 10, dia akan ke sini, program akan ke sini dan akan kembali mengulang program ke atasnya. Langsung saja saya simulasikan. Nah, ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, delay 5 detik, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan itulah fungsi for dalam pemrograman. Selanjutnya ada fungsi while. Nah, while adalah salah satu konstruksi pengendalian dalam pemrograman yang digunakan untuk membuat perulangan berdasarkan kondisi tertentu. Ketika pernyataan while dieksekusi, program akan terus menjalankan blok kode yang ada di dalam pernyataan while selama kondisi yang diberikan bernilai benar. Nah, ketika kondisi menjadi salah, eksekusi pernyataan while akan berhenti dan program akan melanjutkan ke pernyataan di luar blok while. Saya sudah buatkan contohnya. Nah, sebenarnya contoh ini adalah contoh yang sederhana. Ketika push button ditekan, maka lampu akan menyala. Dan ketika sudah tidak ditekan, maka lampu akan mati. Gitu. Kalau di program if tadi kan kita menggunakan else if, tapi kalau di program while, selama dia di luar dari while-nya, maka ini akan dieksekusi. Kita nyalakan. Ya, ini saya simulasikan ketika saya tekan, lampu menyala, saya lepas, lampu mati. Nah, demikianlah fungsi
pemrograman while. Oke, selanjutnya adalah program do while. Saya menggunakan potentiometer, ya ini programnya. Langsung saja saya simulasikan. Nah, ketika nilai di atas 512 maka LED akan mati, ketika nilai di bawah 512 LED akan nyala. Selanjutnya ada switch case. Switch case biasanya ini digunakan untuk menggantikan penggunaan dual. Bisa juga struktur switch case sangat berguna ketika Anda perlu melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan nilai yang diterima dari suatu variabel gitu. Dalam contoh ini saya menggunakan switch atau pot value untuk mengevaluasi nilai pot value. Kemudian kita memiliki dua kasus yang berbeda. Kasus pertama, apabila nilai 0 sampai dengan 511, ini adalah kasus pertama yang akan dieksekusi jika nilai pot value berada dalam rentan 0 hingga 511. Dalam kasus ini LED akan hidup. Nah, sedangkan kasus kedua yaitu kasus default. Ini adalah kasus default yang akan dieksekusi jika pot value tidak cocok dengan kasus sebelumnya. Dalam kasus ini LED akan dimatikan. Nah, saya akan coba simulasikan saja. Oke, nah ini kasus yang pertama, LED nyala. Kalau kita geser, nah ini menuju ke kasus yang kedua, LED akan mati. Demikian video singkat dari saya. Terima kasih.